نبيا ورسولا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. Kaum muslimin dan muslimat sidang jemaah maghrib di Masyayikh Al-Azhar. Kita lanjutkan kajian kita tafsir surah Al-Mursalat. Jadi ada 5 sumpah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya 5 sumpah ini untuk menguatkan jawab sumpah. Ya, jadi ada jawab sumpah. Jadi setiap Allah bersumpah di dalam Al-Quran itu ada jawab sumpah. Yang sebenarnya inti kita itu dijawab sumpah itu. Cuma masalahnya karena manusia tidak yakin dan kurang percaya, maka ada 5 sumpah di sini. Kalau di dalam kajian ilmu balaghah ini namanya khabar ingkari. Kenapa khabar ingkari? Karena manusia mengingkari isi sumpah. Yang pertama, Allah sudah bersumpah demi angin, angin yang baiknya. Kemudian angin memberikan musibah. Kemudian yang ketiga, angin yang membawa hujan. Kemudian yang keempat, Allah bersumpah demi Al-Quran Karim. Kemudian yang kelima, Allah bersumpah demi malaikat yang menurunkan wahyu. Sekarang kita akan melihat jawab sumpahnya itu apa. Ada kalimat yang dipikiri oleh manusia itu apa sebenarnya? Ya, ini sekarang kita masuk ayat yang kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama tu'aduna lawaqi'. Ya. Coba dibaca terjemahnya. Sungguh apa yang dijanjikan kepadamu pasti betul. Apa itu? Ada dibuat dalam Quran? Ada. Jadi kalimat apa lawaqi'? Kalau di dalam tafsir jalan lain apa kata beliau? Kami pada muhana. Sesuatu hal itu mungkin akan terjadi dan tidak mustahil. Itu apa sebenarnya? Kita merujuk ke dalam tafsir Al-Baghawi. Apa kata Imam Al-Baghawi? Jawab sumpah ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kebangkitan kita daripada masyarakat dan kematian dan kebangkitan itu pasti akan terjadi. Ya, ini isi sumpahnya. Karena banyak manusia lalai. Ini di dalam Al-Quran disebutkan begini. Innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Jadi sesungguhnya kematian yang kamu lari dari kematian. Ibnu Abbas mengatakan orang itu tidak lari dari kematian, tetapi lalai. Ya. Dia lalai dengan dunia ini serta dia lupa terhadap kematian. Lupa mati. Dia sudah dia sudah tahu ini sudah sekian tahun dia hidup di dunia, tapi dia lupa dia akan mati. Jadi ini makna kafir. Tidak ada orang yang lari, cuma dia dibuat lalai. Dibuat lalai dengan dunia, dibuat lalai dengan jabatan, dibuat lalai dengan hartanya. Kalau dia nanti akan menuju kepada kematian. Ini makna lawaqi. Jadi hari kiamat dan hari kebangkitan itu pasti akan terjadi. Sekarang kita menuju ke dalam tafsir Ibnu Katsir. Karena di sini tidak diberikan informasi apa-apa. Di sini informasinya kainun la muhala. Jadi yang dijanjikan oleh Allah itu akan terjadi dan tidak mustahil. Tetapi kita tidak tahu apa itu. Ya. Maka di dalam tafsir Ibnu Katsir apa kata beliau? Ini sama juga seperti Imam Al-Baghawi, cuma ada tambahannya. Jadi kata beliau yaumul ba'thi, hari kebangkitan itu akan terjadi. Contoh sudah ada di dunia. Contohnya sudah ada. Kita tidur saja, bangun dari tidur, begitulah tatkala kita dibangkitkan di padang mahsyar. Satu. Contoh yang kedua. Contoh ketika tanaman-tanaman atau biji-bijian dimasukkan ke dalam tanah. Ketika itu Allah katakan dia bisa. Begitulah kalian hidup nanti kata Allah. Biji-bijian itu mati, kemudian saya hidupkan kembali. 2. Contoh yang ketiga. Contoh Nabi Uzair alaihissalam. Nabi Uzair ketika beliau hidup di amin 100 tahun. Ketika itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Kamu berapa lama kamu tinggal?"
Dijawab oleh Nabi Musa, labithtu yawman aw ba'da yawmin. Saya tinggal hanya sebagian hari atau satu hari. Tidak, kata Allah. Labithta mi'ata 'amin. Kamu sudah tidur 100 tahun. Di situ Allah memberikan informasi, orang yang sudah tertidur sudah meninggal dunia saya bangkitkan dari kamu. Begitulah seperti saya bangkitkan kepada masyarakat. Tulang belulangnya onta Nabi Musa alaihissalam itu berserakan. Tetapi ketika dibangkitkan kembali oleh Allah, dibuka kembali onta itu berteman. Ini seperti mukjizat Nabi Isa. Ketika Nabi Isa menyembelih seekor kambing, ini ada di dalam kitabnya Imam Al-Ghazali yang dia menulis. Ketika menyembelih seekor kambing, beliau makan kambing itu, kemudian beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, hidupkan kembali kambing yang saya makan tadi. Tulang-tulangnya sudah berserakan. Maka Allah ingin memberikan tafsiran kepada kita, begitulah nanti kalian akan bangkitkan di pada masyarakat. La muhala. Jadi tidak apa mustahil, anak mustahil. Kemudian tafsiran lagi di dalam Al-Quran. Tatkala Allah menghidupkan ashabul kahfi, salah sami'ate, 300 wasdad tisma, 300 tambah 9, berarti 309 tahun. Mereka tertidur dan mereka tidak menyangka kalau sudah tertidur sedemikian lama, 309 tahun lamanya. Tetapi Allah memberikan bukti kalau mereka sudah tidur 309 tahun lamanya. Jadi makanya Allah ingin menampakkan seorang yang tertidur lama itu saya bangkitkan kembali karena dikamus. Demikian pula nanti saya bangkitkan kalian di pada masa seperti ini. Ini yang dimaksud dengan innama tu'adun ala waqti. Innama di sini itu tidak diartikan dengan hasar, tidak. Tetapi kata Imam Sawi itu diartikan dengan al-nabi. Ya, isim ya. Jadi artinya apa? Diberikan keterangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari kebangkitan, hari kiamat. Oh ya, satu lagi tadi sama Imam Ibnu Katsir menyatunya roh dan itu tidak perlu heran baca Katsir. Maka roh dan tubuh nanti akan menyatu ketika di badan manusia. Jadi bukan roh saja. Jadi roh dan tubuh akan menyatu. Kaum sekalian yang lahir dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini kalau kita melihat innama tu'aduna lawaqi. Itu inna di sini ikan isbat. Isbat itu membawa makna tauhid. Kemudian ada tauhid satu lagi, lawaqi. Itu lawaqi. Sehingga sudah ada dua tauhid. Artinya Allah sebelumnya sudah bersumpah dengan 5. Kemudian setelah itu Allah bersumpah lagi dengan tauhid. Innama tu'aduna lawaqi. Roh kiamat yang kalian ragu itu akan datang. Kematian yang kalian ragu itu akan datang. Jadi kita jangan tanya begini. Baca Gunung Ipo, bedanya mana? Datanya baca Gunung Ipo, baca langit terbelah. Kapan bumi ini wa idzal ardu muddat? Muddat itu. Kalau kata Imam Sawi, seperti ittalat jilbul khanam. Ketika kulit kambing itu disatukan dia akan bulat, tetapi ketika ditarik dia itu panjang. Ketika panjang pada halas yang ada di dalam kulit kambingnya itu mau begitulah nanti ketika di badan manusia. Yauma tubaddalu al-ardu ghairal ardi was-samawat. Kalau kita lalu adalah ikan preh yang baca dan preh mau berduduk. Baca dan preh wa idzal bi'am sujirat. Sujirat itu lautan itu kering. Dalam satu tafsir kering, sehingga akibat kering, fahampat ariyah, angin bertiup, fatasibuna, kemudian muncullah api. Inilah api tanda-tanda kiamat. Salah satu tanda kiamat adalah muncul api. Inilah api dari itu. Ada yang mengatakan bukan itu. Wa idza bi'al sujirat, ibtala al-ma'u wa fadat, fasara wahida. Jadi air dalam itu dia naik semuanya sehingga dia menyatu. Wafadat, fadat itu fadat itu seperti apa namanya, banjir, naik itu air, sehingga daratan ada dibeli. Jangan boleh apa? Yang daratan bukan boleh. Rasulullah mengatakan kematian kamu itu adalah kiamat bagi. Jika mati katanya, berarti itu kiamat bagi katanya. Jika meninggal katanya, berarti kiamat bagi katanya. Fiko meninggal katanya, berarti kiamat bagi. Jadi maksud kiamat tidak bisa berbuat apa-apa
kemudian ahli hadir deh, tajukun ahli hadir deh, kita karena tidak bisa, ya, semua tidak bisa. Kenapa? Dan semua tidak dinilai lagi oleh Allah, tidak diberikan lagi pahala oleh Allah. Walaupun Ibnu Abbas di dalam tafsir beliau mengatakan, yunabbaul insanu bima qaddama wa akhara. Ini ada dalam tafsir Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan amal ibadah manusia itu dua, sebelum mati dan setelah mati. Sebelum mati apa? Amal yang dia lakukan sehari-hari. Setelah mati apa? Ibnu Abbas mengklarifikasi yang dimaksudkan setelah mati nantinya sedekah jariyah, atau ilmu mutafaqih, atau waladin salihin dan pula. Dan dari mulai menyuhana hukum. Jadi yang tahu itu ibadah. Bedanya dari pikir ke sekedar. Kita sekarang 50 sudah. Setelah itu ada lagi. Berapa tahun kita beribadah? 20 tahun akan diberikan oleh Allah. Tapi setelah itu tidak ada lagi. Tetapi kalau ada 3 ini kata Ibnu Abbas, sampai nanti dibangkitkan nanti ini terus terus masuk ke dalam yang 3 itu. Bahkan seorang anak bisa menolong ayahnya. Dan kalau ayahnya bermasalah nanti di padang mahsyar atau ayahnya bermasalah nanti di neraka. Kaum muslimin sekalian yang dirahmati. Sekarang kita lihat. Ini makna lawaki di sini. Fa'idan nujumu tumisat. Ya, ini sudah Allah buat 12 syarat juga. Syarat itu termasuk ke dalam tauqid juga. Padahal tadi sudah ditauqid oleh Allah. Sudah ditauqid oleh Allah dengan 5. Kemudian ditauqid lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Innama tu'aduna lawaqi'. Ada inna adalah jumlah yang namanya khabar ingkari juga. Ini ada juga syariah. Ya, jadi kan maya-maya. Artinya Allah ingin bertanya, perhatikanlah walaupun kamu berbuat maksiat, buatlah maksiat. Tapi ingatlah kemakan nanti. Kalau kamu berbuat curang sama orang lain, berbuat curanglah kepada Allah, tapi ingatlah kemakan nanti. Kalau kamu mengurangi timbangan, kurangilah timbangan kamu, tapi ingatlah kamu akan mati. Ya. Sehingga di dalam ayat lain Allah berfirman, "Ara'aita allazi yukadzibu bid-din." Ara'aita allazi yukadzibu bid-din. Ad-din yang dimaksud di situ adalah al-waqf. Ya Muhammad, kamu tahu enggak orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan? Maka ini bukan agama. Kita itu di dalam terjemahan diterjemahkan orang yang mengingkari agama. Kita mengingkari agama. Malik Yaumiddin bagaimana? Apakah raja agama? Malik Yaumiddin, Allah yang menguasai hari kebangkitan. Jadi makanya ara'aita allazi yukadzibu bid-din, orang yang tidak yakin kepada hari kebangkitan. Salah satunya apa? Yaitu yatim, membiarkan anak yatim begitu saja. Kalau dia yakin kepada hari kiamat, dia tidak akan membiarkan anak yatim begitu saja. Kita kembali kepada ini sudah syarat lagi, jumlah syaratnya. Jumlah syaratnya itu biasanya dengan idham, ya dengan idham. Fa'idan nujumu tumisat. Ya, coba dibaca lagi. Maka apabila bintang-bintang dihapuskan. Bagaimana bintang dihapuskan? Ya, makanya nanti kadang-kadang bahasa terjemahan anak hukum bintang dihapus. Bagaimana dihapus bintang? Ini ada 2 tafsir. Kita mengambil punya Imam Jalalain. Apa maksud pemisah? Muhyamuha. Cahayanya tidak ada. Ada cahaya. Apabila bintang tidak ada cahaya lagi. Ini maksudnya apa? Kata Imam Jalalain, inqabat. Sudah habis masanya. Kami masanya. Ini Allah yang memberitahukan begini. Nyobidlah manusia yang sudah beribadah setiap tahun, dia pun akan mati sebagaimana hilangnya bintang. Bukan hilang, bintang sudah bermasalah. Kita beli lampu ini berapa tahun dia sanggup? Setahun, 2 tahun, atau baterai mobil. Setelah setahun setengah kasual. Demikian pula kita. Maka diberikan kewasilan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa'idan nujumu tumisat. Coba lihat bintang. Dia akan mengeluarkan cahaya. Nanti tak ada lagi cahaya. Satu tafsiran pertama. Tafsiran yang kedua. Ini dalam tafsir Al-Wasit, Syekh Tantawi mengatakan tazulu min amakiniha. Dia sudah tidak berada pada tempatnya lagi yang berbahaya. Maknanya kita dulu di dunia kita berada di sini di kampung Nyoni Dajjal. Ya nanti nengok dia akan pasal. Ya. Sama seperti bintang yang setiap malam kita lihat, suatu saat dia tidak berada di situ. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan Al-Jawaril Unnas. Apa itu Jawaril Unnas? Rupanya
malam tadi kok muncul. Maka Allah menantang manusia, coba kamu cari di mana bintang itu, kata Allah. Dijawab sendiri dalam Al-Quran. Al-Jawaril Kunnas, dia bersembunyi di sebuah tempat yang dekat dengan dia. Itu baru kamu benar. Secanggih apapun ilmu tak bisa mendeteksi bintang itu. Maka Allah mengatakan, saya bersumpah, kata Allah, wal jawaril kunnas, tempat sembunyinya bintang. Ya. Dia ada bukan doa hebat. Bintang apa yang mau bintang. Ya. Ini sama seperti black hole. Black hole yang masuk ke dalam black hole, ketika dia keluar, nyo lagi pun nanti legenda kembali. Pertama dia masuk wajib mencuba pada itu dari black hole kaya cuma. Sehingga orang barat mengatakan apa? Kata orang barat ini. Orang barat mengatakan, maybe our God is there. Mungkin Tuhan kita ada di situ mungkin. Kenapa ada di situ? Setelah di apa namanya? Jadi mereka meneliti, kok ada yang masuk ke dalam black hole, ada sebuah lubang. Ketika keluar dari black hole itu cahaya begitu terang. Kemudian dia seperti istirahat di dalam itu. Ya. Jadi ada apa? Belum terpecahkan bagaimana black hole itu. Tidak usah black hole. Yang tempat sembunyi bintang itu di mana? Kamu juga tidak tahu. Sehingga cahayanya tidak nampak, kata Allah. Saya bersumpah, kata Allah. Wa fa'idan wujuhukum bisa. Itu bintang yang bersembunyi tadi. Cahayanya tak lagi. Nanti tidak berada di tempat. Maknanya apa? Begitu dahsyatnya hari kiamat. Begitu dahsyatnya hari kiamat. Kalau kita bawa ke tafsiran ini, kita ini di dalam rumah ada 5 orang. Katanya, Naina, Benani, Anu, Leh. Kan 5 siap-siap bilang satu, siap-siap. Menyokang katanya, Ina katanya. Menyokang Ina, Anu katanya. Enggak percaya, jalani saja dulu. Jalani saja dulu. Artinya perkembangan itu, setiap sesuatu itu ada masanya, kata Allah. Ketika sampai waktunya ikhlas, kalau kita sampai waktunya maka kiamat. Manusia itu ketika sampai pada waktunya itu kiamat bagi dia. Ya. Jadi katanya baca gunung itu, katanya nyo katanya baca mati, katanya katanya. Ketika sudah bertanya baca mati, katanya, apa yang sudah kita persiapkan? Bukan itu. Atau benda ibadah dan terkumpul. Kaum sedikit yang dirancang. Ini makna tulisan. Kalau dalam tafsir Jalalain mu'iyyanuhu, cahayanya kado cahaya. Artinya sudah sampai waktu. Sekuat apapun kita, sehebat apapun kita, ada sampai waktunya kita lengser, dipecah, atau sudah habis waktu, atau kita itu, istilahnya bertiup. Lagi nawate, 58 ke bertiup. Ulun hebat itu 60 di sini, dia 60 kan bertiup. Tak berhenti lagi. Mana lemunya pergi ke dalam mana kerumul lagi ke dalam. Jadi dikerumul ke dalam kerumul. Artinya ada waktunya. Sekarang kita lihat. Wa idza sama'u furijat. Coba dibaca. Dan apabila langit terbelah. Langit terbelah. Jadi furijat ini apa namanya? Kata kerja pasif. Bukan terbelah, dibelah, ya, dibelah. Contoh, apakah sama? Saya masuk ke masjid, saya dimasukkan ke dalam masjid, beda. Ya. Maknanya, langit itu bukan kehendak dia sendiri untuk terbelah, tetapi perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini furijat itu, kalau di dalam tafsir Jalalain dia mengatakan sukat. Sukat itu apa? Dibelah, lagi kata bongkir. Ya. Kalau di dalam tafsir Muhammad, terbelahnya langit itu dimulai dengan pintu-pintu langit. Berarti langit ada pintunya. Langit itu ada pintu. Jadi makanya terbuka pintu. Dari mana kita tahu pintu itu? Ketika kita nanti meninggal dunia, kita berdoa dengannya, melewati pintu langit. Karena dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman begini, tidak ada roh orang mukmin. Ketika dia itu akan naik ke atas, dia akan pergi ke Iliyyin, tidak ada satu langit pun, pintu langit pun yang tidak terbuka. Semua terbuka. Di situ baru kita punya legonya. Ingat kita baru kita tidak berdoa kita ini. Lagi doa Nabi apa namanya? Nabi Yusuf alaihissalam. Wa al-ibni bis-salihin. Kumpul saleh. Artinya ketika meninggal dunia itu akan dibawa ke langit satu lagi dua sampai langit lagi. Ada yang mengatakan dibawa lagi ke tujuan ini. Semua pintu terbuka. Di situlah kita baru tahu. Ini seperti yang dikatakan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ikashafa anhu
al-haqaiq al-ghaibiyah. Hakikat gaib akan terbongkar ketika kita meninggal dunia. Yang dulu kita cuma mendengar-dengar saja. Langit sebelah, anak-anak bayang katanya. Langit itu begini, langit pertama ada ini, langit anak bayang katanya. Cuma informasi saja. Tetapi ketika kita meninggal dunia nanti, maka kebetulan Allah betul itu sikit. Ketika kita masuk ke ini, maka kita akan ketemu dengan malaikat-malaikat. Dan tidak ada doa malaikat kecuali apa malaikat. Ya Allah, ampunilah ampunilah hambamu ini, ampunilah ampun malaikat. Jadi makanya kalau ingin dikenal oleh mereka, buatlah kebaikan-kebaikan. Di dalam diskusi begini. Ketika seorang berbuat kebaikan, kemudian ketika itu Allah melihatnya, Allah akan melapor kepada malaikat. Rupanya dilapor. Perbuatan kita itu dilapor. Artinya dilapor begini, diberitahukan. Wahai malaikatku, coba lihat itu hamba. Dia patuh kepadaku, dia tinggalkan yang apa aku larang. Kalau aku sudah mencintai dia, bagaimana dengan kalian? Malaikat menjawab, semua malaikat. Malaikat mengatakan, kalau engkau sudah cinta kepada si fulan, kami juga cinta kepada si fulan. Ya. Sampai-sampai malaikat penasaran. Bukan Allah mencinta, tapi tidak malaikat yang kadang-kadang. Jadi makanya kalau sudah dikenal oleh malaikat, nya keamanan itu dia malaikat. Jadi artinya ketika mau dicabut nyawa juga dikenal. Ketika di alam bawah juga dikenal. Ketika di padang mahsyar juga dikenal. Ketika masuk ke dalam surga juga dikenal. Tapi kalau kita dikenal oleh manusia hanya sekedar di dunia saja. Tapi anak terbudi, anak terbudi ini, anak terbudi. Di dunia muda, dan yang bawahnya anak jabatan kita terbudi, anak jabatan. Ketika anak jabatan ini, tapi ketika meninggal anak terbudi ini, lebih-lebih jajak umum, ya, baca doa dan tiga atau bahkan dijajak ini. Ketika dia akan makan, anak terbudi ini, di padang mahsyar ini, ketika ditanya oleh Allah, kamu kenal sunnah anak terbudi ini, bila saya mati, ya saya juga nanti akan masuk ke neraka maka anak terbudi ini. Tapi kalau dikenal oleh malaikat, diberi malaikat di dunia kayak gini, waktu sakaratul maut diberi, ketika di alam barzakh diberi, di padang mahsyar diberi, apalagi ketika masuk ke dalam surga. Makanya nanti malaikat menunggu di pintu surga. Apa kata malaikat? Assalamualaikum, selamat kalian, selamat kalian. Ya. Ini wa idzas samau furijat. Ini kalau kita jeli melihat ayat ini, kenapa tidak samawat, langit-langit? Ya. Kenapa samawat? Satu langit. Ini namanya majas musyabahah juz'iyah. Allah cukup menyebutkan satu langit saja yang dirobek oleh Allah, yang lain dirobek. Ya. Jadi tidak perlu disebutkan. Saya akan merobek langit satu, langit dua, langit tiga sampai langit ketujuh, tidak perlu. Cukup satu saja. Itu berarti apa? Yang lain juga saya hancurkan kepada Allah Subhanahu. Kaum muslimin sekalian yang dirahmati. Jadi makanya nanti ketika di padang mahsyar, langitnya bagaimana? Gimana langit baru? Ketika itu Allah mengatakan, yauma tubaddalul ardu ghairal ardh was samawat. Nanti ketika di padang mahsyar, bumi yang kalian injak ini sudah saya ganti dengan padang mahsyar. Dan langit yang kalian lihat biasanya di dunia itu, kata waktu langit, langit. Itu bukan langit yang dulu pada Allah, bukan langit yang kamu lihat. Sekarang langitnya sudah baru lagi. Jadi makhluk tiba baru. Dan manusia itu juga seperti dilahirkan kembali. Karena baca, karena tidur, karena sedang punya apa-apa. Ya. Kita lanjut. Wa idzal jibalu nusifat. Ya, coba dibaca. Dan apabila gunung-gunung dihancurkan menjadi debu. Dihancurkan menjadi debu. Nusifat itu bukan dihancurkan. Nusifat itu suyirat. Ya, jadi suyirat begini. Wa idzal jibal ini dalam bentuk jamak banyak. Artinya bukan satu gunung. Dan gunung kita ketahui, gunung yang diangkat nanti oleh Allah itu gunung yang ada di daratan dan gunung yang ada di lautan. Bahkan gunung di lautan itu lebih banyak. Kenapa? Karena lautan itu lebih luas dibandingkan dengan daratan. Bahkan dalam penelitian didapatkan ada gunung yang tertinggi banyak, melebihi gunung tertinggi di daratan. Gunung tertinggi di lautan banyak yang mudah. Kita gunung mudah. Nanti ada kiamat ada gunungnya. Kemudian melihat kumpul tidak. Maka makna musibah itu maknanya suyirat. Apa makna suyirat? Suyirat itu berasal dari kalimat sara yasin. Saira, jalan alam, ya jalan alam.
Subhanalladzi asra, diperjalankan di malam hari. Maknanya gunung ini akan diangkat oleh Allah dari tempatnya di malam hari. Bagaimana di malam hari? Berarti gunung ini akan diangkat setelah matahari tidak ada cahaya lagi, setelah bulan tidak ada cahaya lagi. Jadi otomatis matahari itu kalau sudah tidak bercahaya, bulan ada cahaya lagi. Kenapa tidak ada cahaya? Karena bulan memanggil cahaya dari matahari. Maka ketika sudah gelap semuanya, maka ini makna musibah diterbangkan dan manusia tidak bisa mendeteksi. Kenapa? Karena matahari tidak ada lagi. Ya lagi malam. Kita beda pegangan aja. Mati lampu. Kemudian kan anak mau jauh deh. Kejadian apapun yang terjadi kita tidak tahu. Nyongker lampu mentah putih. Artinya matahari pun hanya cahaya, bulan hanya cahaya. Di situlah langit itu gunung itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sama seperti kaum Nabi Nuh alaihissalam. Jadi di situ disebutkan ketika bola mata mereka saya copot, kata Allah. Rupanya dicopot mereka sebelum mereka diangkat oleh Allah. Jadi dicopot dulu apa? Yang pertama itu dicopot karena mereka memang keberatan dengan malaikat yang meninggal. Yang kedua supaya mereka tidak menyaksikan mereka diangkat oleh Allah, oleh malaikat Jibril. Dikuatin indatin arsy maki muta'in famabi. Jadi diangkat oleh Jibril. Jadi mata mereka tidak bisa diangkat. Makanya Allah mengatakan kepada Nabi Nuh alaihissalam, kamu lari terus, waktu hasil dan jangan pernah melihat ke belakang. Bisa kalau itu. Maka semoga Allah yang mana? Bisa. Jadi maka Allah mengatakan wala yaltafit minkum ahad waktu hasil. Jangan ada seorang pun yang melihat ke belakang. Kenapa? Kejadian itu sangat mengerikan sekali. Di mana beritanya? Dalam Al-Quran. Katanya Quran biasa baca. Nanti akan terjadi kiamat. Biasa. Nanti akan begini biasa. Tetapi kan karena diprediksikan oleh guru-guru ilmuwan, nanti akan terjadi kiamat. Masa kita takut sama prediksi mereka? Dan tidak takut sedikit pun dengan Al-Quran Al-Karim yang memberitahukan kabar itu ilmu yakin, bukan hoax. Berita Al-Quran bukan hoax. Jadi Allah memberitahukan kalau kamu mendengar ya sudah kata. Kalau kamu mendengar ya cermati. Maka Allah mengatakan inna fa'atil dzikr. Al-Quran itu memberikan manfaat yang luar biasa. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang mau ya. Tetapi baru hidup hayat dunia. Manusianya hanya pikir dunia, pikir pengen saja. Ketika 5 orang tadi, beliau, istrinya, 3 anaknya hilang satu saja. Kamu boleh goyah. Umar penyina cinti. Hilang lagi satu lagi. Kamu boleh hilang. Kamu yang kaitan meninggal itu meninggalnya. Itu baru mulai. Apakah sampai sedemikian rupa kita baru yakin dengan Al-Quran? Jadi prediksi itu ya biasa. Untuk prediksi bertanya, berikan keras. Kami pindah-pindah rumah dulu. Jadi katanya pegang keras itu melaluinya. Yang kedua-duanya kami pindah rumah. Maka pegang keras itu. Dia kalau tidak yakin. Al-Quran mengatakan kiamat kamu akan datang, nanti kematian adalah kiamat. Bukan nayo. Kenapa tidak takut ketika digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bintang itu akan berjatuhan, dia akan hilang dari tempatnya. Dia akan dimusnahkan oleh Allah. Kenapa tidak takut? Karena golong yang kilo Al-Quran. Karena mujizat Al-Quran itu di mana? Mujizatnya bukan Quran diikuti. Kita harus dekati dulu Al-Quran. Kita pahami dulu Al-Quran. Kita tadabbur dulu Al-Quran. Al-Quran itu mempunyai mujizatnya pada nilainya. Jadi bukan pada Quran laga ubinaya bukan. Unyu laga ubinaya bukan. Jadi pada nilai Al-Quran itu sendiri. Kamu sebenarnya sedang dimainkan. Ini kalau ibu-ibu beli bunga, ada bunga sampai jutaan harganya. Punya kadang-kadang bunga lagi bunga 4 gli, bunga lagi bunga 6 gli. Harganya kok sampai bunga juta? Kenapa? Karena nilai pada bunganya. Yang nilai itu tidak dipahami oleh orang yang ibu sendiri. Nanti ibu lagi peko Pak dulu bohong kami kalau 5 juta. Bunga 5 juta deh. Bunga 5 juta. Padahal kita tidak sama dengan. Kenapa ibu itu mau beli 5 juta? Karena dia tahu nilai bunganya.
Tengok baik orang baik. Buknya yang copek ni kebu, yang loku, ke koi. Betul, itu juga. Apa yang dongke koi itu juga. Bapak ini memahami nilainya, dia sudah tahu nilainya, juga tahu nilainya. Jadi makanya seorang itu akan bisa menghargai Al-Quran kalau dia tahu nilai Al-Quran itu. Kalau tak tahu nilainya, biasa saja sama dia. Biasa saja sama dia. Sudah, sekarang berarti yang dimaksudkan dengan jibalu musifat itu makna musifat sunyirat. Ya, sunyirat. Sunyirat itu kalau tadi sini hilang, dihancurkan bertubi-tubi. Bukan. Gunung tidak dihancurkan bertubi, tapi diangkat oleh Allah. Diangkat dan dijalankan oleh Allah sehingga mengadu satu sama lainnya bermaju. Jadi maksud musifat sunyirat diterbangkan ketika di malam hari. Ya. Kenapa malam? Bisa saja kita diangkat pagi. Karena matahari tidak ada lagi. Kemana matahari itu? Ya. Rupanya matahari itu sudah dirobek oleh Allah. Sebagai mengatakan sudah dihancurkan oleh Allah. Sebagai mengatakan dalam Al-Quran mengatakan wa idza jumi'a asy-syamsu wal qamar, diadu matahari dengan bulan. Kita lanjut lagi. Oke. Wa idza rusulu uqitat. Ya. Dan apabila rasul-rasul telah ditetapkan Bila ini kita makin bingung. Saya ulangi lagi. Apabila rasul-rasul sudah ditetapkan waktunya, saya mohon ada terjemahan lain. Ada? Sama juga. Ada yang selain ini? Wa idzan rusulu uqitat. Kita mengambil tafsir Al-Wasit Syekh Tatawi. Apa kata beliau? Nanti di padang mahsyar kita kan tidak mengenal Nabi. Ingat tu berupa Nabi walaupun dalam waktu yang sedikit. Wa idzan rusulu uqitat. Kepada Rasul diberikan kesempatan sedikit saja untuk bertemu dengan umatnya. Di mana? Di padang mahsyar. Ini juga pendapat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan kita tidak pernah mengenal Nabi Isa. Tidak pernah kita mengenal Nabi Isa. Kita tidak pernah mengenal melihat Nabi Muhammad SAW. Wa idzan rusulu uqitat. Ketika nanti di padang mahsyar diberikan kepada rasul-rasul termasuk kedatangannya akan ketemu dengan Nabi Muhammad, tetapi apa? Uqitat ini berasal dari kata waktu. Waktunya sedikit saja. Maka kita akan melihat umurnya. Ya. Sama seperti seorang anak akan melihat ayahnya. Nur baginya itu. Ini rupanya ibu saya membunuh saya rupanya. Ya. Mak yang kuat ini nanti kita nur baginya. Nur baginya. Tapi ketemu cuma sebentar saja. Setelah itu apa? Yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Wah naik kita perintah dari ibu. Dari mana ni? Jangan sampai nanti kita progres lagi kepada Allah. Kok 5 hasyar tadi amal? Saya tidak tahu informasi ini sama sekali Allah. Saya tidak tahu informasi kalau seandainya di padang mahsyar itu tidak ada apa-apa di situ. Tidak ada gunung, tidak ada lembah. Saya tidak tahu ya. Maka Allah mengatakan, kadzalika atas ayat ini. Mana sih tak? Kan sudah ada Al-Quran. Bahkan Anda baca Al-Quran. Kenapa tidak pernah menelaah Al-Quran? Kenapa tidak pernah mentadabbur Al-Quran? Nanti mendakwah lebih, yang menyuruh mendakwah kita kaji Al-Quran, kita kaji hadis, kita lihat. Makanya menyuruh timbul hadis ini, timbul Al-Quran. Ada timbul lagi maknanya, ada timbul lagi kedua, ada timbul lagi ya. Kenapa? Karena dia baca kalau timbul atau dalam pekerjaannya, sibuk dalam pekerjaan. Juga kalau dia baca, ya kan, maka dakwah, nyambung, ya dakwah. Tapi dakwah kan tak ada apa yang kita, tak ada hukumnya. Waktu dia berkadung kamu menang, hukum menang, kita dijauhi oleh masyarakat. Suami istri pun itu ahli itu kamu nak hukum menang ini yang kita cerai hukum menang. Kita ribut dengan pimpinan kamu nak kita bawa ke pengadilan kita naik banding hukum menang. Kalau kita sudah dijauhi oleh pimpinan nanti pakai dia hukum ya. Maka hati-hati mendakwah. Makanya mendakwah itu mencari hakikat sebenarnya. Dan mendakwah katanya bagaimana? Beda mendakwah ya. Bila dia mendakwah dan punya tapi mendakwahnya tapi yang kata kita mendakwah tapi ya. Kamu sekali sekali naik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini makna uqitat. Ada juga yang mengartikan uqitat itu apa? Ujilat. Ya, bukan. Bukan. Uqitat itu jumi'at al-waqt. Nah ini tak jelas juga ini apa namanya kita mengambil tafsir
Al-Wasit saja, Syekh Tahawi. Kita mengambil tafsir Ibnu Abbas. Yang Ibnu Abbas mengatakan kalau kita tidak mengenal Rasulullah nanti akan ketemu dengan Rasulullah, tapi pada waktu yang sebentar saja. Ya, diangkat pokok Rasul. Setelah itu sudah sibuk semuanya. Di waktu itulah nanti kita akan mendengar teriakan. Bagaimana teriakannya? Ibnu Abbas mengatakan teriakan mereka seperti teriakan keledai. Ada yang mengatakan teriakan kepada masyarakat itu adalah teriakan api neraka. Itu memangnya. Jadi bagaimana rumah itu tentu keledai, kamu kan keledai. Nanti akan dinampakkan keledai sedang mengekspresikan dengan keledai. Suara keledai, jadi dengan keledai. Begitulah suara ketika manusia itu berada pada masa. Apalagi ketika dia akan masukkan ke dalam neraka. Takutnya dia luar biasa. Keledai biasanya begitu bina. Itu karena dia sudah marah. Kamu kayaknya, kamu tidak duduk. Jadi sunya melengking keledai. Walaupun tujuh pun tapi tak pulang. Apa namanya? Konsentrasi kita hilang gara-gara suaranya. Jadi ketika kami duduk, tiba-tiba itu pernah saya katakan apa? Saya tidak tahu ya. Jauh lagi. Ketika ketemu, saya lihat yang punya keledai itu duduk saja, yang kaya itu. Lalu kan keledai kami tenang. Jadi dia jualan dengan keledai. Tenang. Nyanyi sampai berminat. Dia nak mau baju nak mundur lagi. Kepungin. Walaupun lo kuat, nyanyi enggak. Jadi dibaca buat TKP ini. Ya kita punya. Nah, ini keledai. Bayangkan saja ketika di padang mahsyar, ketika manusia itu dipanggil oleh apa namanya? Neraka. Jadi neraka itu apa namanya? Akbar pada Al-Qur'an. Akbar. Jadi neraka memanggil walaupun mereka lari dari neraka. Dan mereka ketakutan sekali sehingga mengeluarkan suara seperti suara keledai. Om sini sekalian tanya kita lihat. Li ayyi yaumin ujilat li yaumin fasl. Kita akan mengetahui ini apa kejadian itu apa ya? Kejadian apa ya? Kejadian apa namanya? Ketemu dengan Nabi. Kemudian ketika apa lagi? Seorang itu ketemu dengan Nabi itu apa ya? Ya coba dibaca. Niscaya dikatakan kepada mereka sampai hari apakah ditangguhkan azab orang-orang kafir. Kamu maklum dari itu ulangi sekali. Niscaya dikatakan kepada mereka. Niscaya dikatakan kepada mereka. Ya. Sampai hari apakah ditangguhkan azab orang-orang kafir? Sampai kapan ditangguhkan azab orang-orang kafir? Ini kan kita mendengarnya pun pusing. Jadi begini saja. Wa idza rusulu muqtas. Ketika seorang itu ketemu dengan nabinya cuma sebentar. Kapan kejadian itu? Kapan kejadian itu? Kapan seorang ayah yang saleh berketurunan dengan anaknya yang durhaka? Kapan itu? Ya. Jadi hanya sembarangan kita tahu. Makanya tadi kajian tadi subuh di masjid Lampung ada seorang anak yang dibunuh oleh ibunya. Wa idza qawmuda usumilat. Dia akan terus melekat sama ibunya. Dia ingin minta pertanggungjawaban sama ibunya di depan Allah. Sehingga dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan, ini beliau mengambil hadis dari Ibnu Abbas. Seorang ibu yang membunuh anaknya, seorang ayah yang membunuh anaknya juga. Kebiasaannya yang membunuhkan ibu-ibu. Ya, nanti membunuh apa? Biasanya aborsi. Kalau dia membunuh anaknya, ataukah dia membunuh karakter anaknya dia bunuh. Ya, karakter anaknya dia bunuh. Nanti di pada masa nanti dia akan lengket. Kalau ketika misalnya bayi ini mengatakan, ya Allah hadihi ummi, ialah dikatakan ini ibuku yang sudah membunuhku. Ini saja dia bilang, ini ibuku yang sudah membunuhku. Ibu ini ingin lari dan bisa lari dari anaknya. Dia tidak bisa lari. Kenapa? Karena dia yang membunuh anaknya, anak kandungnya. Aku yang membunuh karakter anaknya. Ya, yang dia lihat. Ini sama seperti kita boleh membunuh karakter orang lain, tetapi kata Allah, bunuhlah karakter itu karakter orang munafik. Aina fuhimu uhimu wa qutilu taktila. Bagaimana kita berinteraksi dengan orang munafik? Orang munafik dan munafik. Ibu tuh kita jauh. Nak pernah jujur dia, nak pernah amanah dia. Dia orang munafik. Bagaimana dia? Kita bunuh karakter dia kata Allah. Aina fuhimu uhimu wa
memahami ayat ini. Dimanapun ketemu dengan orang munafik, bunuhlah dia. Umumnya KPU munafik. Bakal kerja pada erornya bikin parah. Kenapa parah? Karena dia punya Allah lupa. Padahal yang disuruh adalah karakter dia itu. Jangan lagi bergaul dengan orang munafik. Karena punya munafik. Jangan lagi dekati orang munafik. Karena punya munafik. Itu cara membunuh karakter orang munafik. Jadi begitu juga. Beliau menguji kapan kejadian itu? Kapan seorang itu akan ketemu dengan nabinya? Kapan seorang anak akan ketemu dengan pembunuhnya? Kapan dia ketemu? Dia berpesan ketika hari kiamat. Ya, dia akan ketemu. Makanya kita gitu juga. Seorang yang mendalimi orang lain, kekurungan timbangan, berubah, dia akan ketemu juga dengan orang yang dikurangi timbangan. Tetapi dengan ibadah apa? Seorang yang mengurangi timbangan orang lain, siap-siapkan amal ibadahnya untuk diberikan kepada orang lain. Seorang yang riba orang lain, siap-siapkan amal ibadahnya yang terbaik untuk diberikan kepada orang lain, sehingga amal dia kurang keadaan. Sehingga Rasulullah mengatakan, kalau sudah habis, semua boleh habis, dia akan dilemparkan ke dalam neraka. Amin. Karena saya cukup sekian. Ini Yaumul Fasli. Yaumul Fasli itulah hari kisah. Dahulu ngekek, dahulu nagek, dahulu bakal neraka, dan bakal taubat. Yaumul Fasli. Ketika itu kita akan ketemu nanti orang yang mendalimi kita, yang berbuat baik dengan kita, ketemu dengan Nabi Muhammad SAW, atau bahkan ketemu dengan iblis dan setan. Ini itu berbuat. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita sekalian. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.